Ya, terima kasih sebutnya. Yang harus dipahami kalau dari surat, bukan surat edaran ya Pak, surat peraturan Dirjen, surat peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, kalau tidak salah, karena bunyi nomornya dua, nomor Digas dan nomor Dikmen. Sewaktu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah belum digabung saat itu, walaupun menterinya sudah ada, Pak Anies itu sudah diangkat menjadi Menteri Dikbud. Terkait hal apakah saya semester 1 bisa melanjutkan kurikulum 2013? Bisa, apabila ada pengajuan dari kabupaten kota atas permintaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi apabila tidak sesuai dengan apabila sekolah ingin mengajukan K13, maka sekolah tersebut mengajukannya ke Dinas Pendidikan lalu membuat suratnya ke Menteri Pendidikan, atau bisa juga nanti dibuatkan ke Balitbang agar lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tidak bisa sendiri atas nama sekolah. Lalu di aplikasi saya ini sudah bisa menjalankan kurikulum 2013, padahal kami sudah hanya 1 semester melakukan penyelenggaraan kurikulum 2013. Padahal SDM masih antara dua Pak. Pertama Bapak ini sudah kita mendapatkan database dari database tentang penyelenggaraan kurikulum. Pengujian data kurikulum berawal dari data Balitbang yang menetapkan SK siapa sekolah yang berhak menyelenggarakan kurikulum 2013, yaitu datanya Balitbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang membuat SK tersebut. Apabila data-data tersebut dikirimkan ke kami, termasuk data Bapak, data sekolah Anda, Bapak, kalau ada datanya, pasti akan kami buka kuncian tersebut agar sekolah Anda bisa memilih kurikulum 2013. Kalau sudah ada pelepasan kunci dari aplikasi Dapodik, maka Anda bisa menjalankan kurikulum 2013 seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang Pak, saya sudah menjalankan kurikulum 2013, tapi di aplikasi Dapodik terkunci, kami tidak boleh menyelenggarakan kurikulum 2013 di aplikasi Dapodik. Silakan melakukan pengajuan tersebut atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang tanda tangan dari Kepala Dinas maupun Bupati kotanya ke Kepala Balitbang agar bisa dievaluasi, karena tidak semena-mena minta menjadi kurikulum, minta menyelenggarakan kurikulum 2013 langsung diberikan statusnya K13. Ada evaluasinya Pak Ibu dari tim evaluasi Balitbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan, seperti itu. Kalau misalnya Anda sudah dibuka kunciannya, berarti yang jelas Anda bisa melakukan pengisian penyelenggaraan atau Anda bisa melakukan penyelenggaraan kurikulum 2013 Pak. Gitu. Ada yang kasusnya saya menjalankan menyelenggarakan kurikulum 2013 tapi di aplikasi Dapodik tidak diperbolehkan. Ada? Belum ada ya? Kan nggak boleh, tapi tidak dapat. Lalu bagaimana dengan sekolah yang belum mendapatkan NPSN penuh, masih dalam status NP? Pertama, pada saat mendapatkan surat izin operasional ini, apakah sudah ada persetujuan dari Dinas Pendidikan? Karena yang mengeluarkan surat izin operasional dan izin pendirian sekolah adalah Dinas Pendidikan yang mengeluarkan surat izin operasional. Kalau sudah dipegang surat izin operasional dan SK pendirian sekolah, maka sekolah itu berhak mendapatkan NPSN. Kalau dalam proses, ya tidak akan diberikan Pak. Kalau dalam proses sedang diurus Pak, mungkin sebulan depan, ya tunggu depan sampai sekolah mendapatkan izin operasional tersebut. Lalu bagaimana dengan dana bosnya Pak? Kan kami sudah ada murid, walaupun belum ada SK izin operasional,
Selama Anda belum mendapatkan NPSN, kami belum mengakui dari Kementerian Pendidikan belum mengakui bahwa Anda sebagai satuan pendidikan yang settle. Dalam arti sekolah itu bisa bertahan dan bisa mempertahankan operasionalnya. Begitu. Kecuali kalau Anda sudah mendapatkan izin operasional dan sudah mendapatkan NPSN, pasti bisa mendapatkan kode registrasi. Mungkin yang akan saya tanyakan adalah kepada tadi yang bertanya, apakah Bapak sudah mendapatkan kode registrasi? Sudah. Kalau sudah mendapatkan kode registrasi, seharusnya sudah mendapatkan NPSN, Pak. Bapak nanti kita cek di referensi.data. Kalau Bapak sudah dicek referensi.data Kemdikbud.id, berarti kalau sudah ada NPSN-nya sudah ada, Pak. Iya, NPSN-nya tidak 8 digit, Hanya NP 6 digit, jadi NP 6 NP digit. 6 digit ya. Harusnya kan 8. Ya. Dan di keterangan di satu pintu itu bilang kalau masih izin masih mengurus, kemungkinan nggak akan tuh. Karena tadi saya nggak harus aplikasi itu karena tahun lalu juga datanya nggak di sinkron masuk ke tidak, nggak masuk ke mana-mana gitu. Iya betul. Memang tidak akan masuk ke progres pengiriman. Ada nggak Pak? Nggak ada ya? Ya, saya sudah buat sinkron di kayak kerabat kode masih dapat. Jadi saya lakukan seperti biasa, ngisi hanya keadaan itu nyambung ke ini nggak masuk ke mana. Iya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah urus izin operasionalnya. Kalau Anda yayasan, suruh yayasan melakukan pengurusan tersebut. Selama belum memegang izin operasional, Anda tidak akan kami anggap sebagai sekolah yang settle atau sekolah yang kami di bawah Kemdikbud, belum terdaftar lah Pak istilahnya di Kemdikbud. Sehingga kalau sudah ada izin operasional baru kami akan melakukan sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau masalah dana bosnya belum dapat Pak. Selama izin operasional itu belum dapat. Bapak sudah berapa tahun sekolahnya? Ada 2 tahun ya? Ya kalau 2 tahun sepertinya tidak bisa Pak. Belum bisa. Biasanya sampai kelas 4 baru bisa mendapatkan izin operasional. Kelas 3 atau kelas 4. Hanya kalau ini baru ada dari bendara ke sekolah sama saya, setelah dikirim dana untuk SMP 15 juta, kan dia bingung. Saya nggak sinkron itu, tapi nggak dapat. tidak dapat 15 juta dari Dana situ. Karena saya nggak sinkron. iya dari dana siapa? Bapak swasta? Iya swasta, bos. Para bendara kami bilang SD menurun, kalau SD ada izin operasionalnya. SMP itu saya nggak ambil, saya kasih sinkron. Baru ini bilang dapat tuh dana bos. Kalau saya nggak sinkron, saya bilang. Ya kemungkinan kalau saya itu kayaknya sepertinya bukan dana bos Pak. Mungkin dari yayasan yang memberikan dana itu untuk operasional. Kalau saya pikir belum bisa Pak. Selama Anda belum mendapatkan tulisan ada bantuan lain Pak tidak akan mendapatkan program-program dari yang ada di kementerian. yayasan, benar. Menurut saya ya Pak, coba nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman Direktorat Pembinaan SMP. Kalau ada tadi, ada yang punya, seharusnya tidak bisa sampai ada kami anggap ada gitu ya, PSN-nya, izin operasionalnya ada, apalagi kalau di Dikmen itu lebih parah. Yang pada NISN baru dikasih dana bosnya pas siswa yang ada NISN. Bagi sekolah, bagi SMA SMK yang siswanya itu tidak ada NISN, itu tidak dihitung dana bosnya. Kalau di Dapodik cukup siswa tersebut masuk ke dalam rombongan belajar. Jadi kalau di Dapodik dihitungnya siapa sih yang dapat bos untuk tingkat SD, SMP, SMP, yaitu bagi siswa peserta didik yang masuk di aplikasi Dapodik, yang masuk di rombongan belajar. Tapi bagi peserta didik yang hanya masuk di menu utama peserta didik, tapi tidak masuk ke rombongan belajar, itu tidak dihitung. Kita masih buka jalur seperti itu. Tapi SMA SMK sudah sampai yang tidak punya NSN dalam dana bos. Berpengaruh tidak sertifikasi seorang guru apabila dari sekolah yang lama, yang bagus, akreditasi bagus, jadi akreditasi yang rendah? Mungkin saya nangkapnya seperti itu ya Pak. Dan izin operasional
Jadi dari sekolah yang terakreditasi A, jadi pindah sekolah hidupnya ke sekolah yang baru izin operasional. Namun sudah MPSN sudah. MPSN sudah ada, sudah aktifnya juga ya. Sudah aktif ya. Sudah sih. Ya. Kalau MPSN sudah aktif, sudah ada, itu sudah diakui atau sudah disamakan dengan sekolah lainnya, baik swasta maupun negeri. Bagaimana pengakuannya bagi guru yang sudah bersertifikasi? Guru yang bersertifikasi bukan karena status akreditasi sekolahnya, Pak, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasinya. Bukan. Tapi dia sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah didapatnya. Pertama, sudah sertifikasi. Yang kedua, memenuhi jam mengajar selama 24 jam. Yang ketiga, linearitas. Kalau itu sudah didapat, itu akan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasinya. Di bawahnya akan mungkin ada administrasi lain. Untuk selanjutnya silakan lihat di PTK tingkat validasinya, apakah sesuai atau benar untuk pencairannya. Tapi kalau apakah berpengaruh kalau pindah dari sekolah yang akreditasi A menjadi sekolah yang mungkin masih dalam proses akreditasi ya Pak? Kalau lalu ya, itu tidak pengaruh asalkan dia mempunyai jam mengajar tersebut, jam mengajar, linearitas, dan kesesuaian data yang lain. Mungkin hal ini bisa diperdalam nanti di sessionnya P2TK Dikdas. Tapi sampai saat ini P2TK Dikdas belum bisa mengkonfirmasi kehadirannya. Ya seperti itu ya. Dan soalnya kemarin untuk tim P2TK Dikdas lagi sibuk tentang validasi info PTK. Karena banyak pertanyaan atau banyak